Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dewi Nur Hasni sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Nah, webinar kita pada malam hari ini mengangkat tema transformasi penilaian, pengembangan dan implementasi penilaian dalam kurikulum Merdeka. Nah, tentunya berbicara kurikulum kita yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, pastinya sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Yang mana pada kurikulum Merdeka ini, kita sebagai guru, sebagai pendidik, dituntut untuk memiliki sebuah kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang menunjang kurikulum Merdeka ini adalah pada aspek penilaian, yang mana penilaian ini merupakan hal yang penting untuk guru itu bisa melakukan penilaian, karena dengan adanya penilaian nanti kita bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta didik kita. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini kita didampingi dengan materi yang tentunya sudah expert pada bidangnya, yaitu asesmen atau penilaian. Di sini ada Ibu Wina, nama lengkapnya ada Ibu Wina, Dr. Winarti SPD MPDSI. Oke, untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Wina. Baik, terima kasih Mbak Dewi, Bapak Ibu semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat, sehat, saya lihat dari ujung sampai ujung ada semua di sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, salam kenal semuanya. Saya Winarti, saya biasa dipanggil Wina, Pak Bu. Saya sebenarnya mengampunya pendidikan fisika di UIN Sunan Kalijaga. Bapak Ibu sehat semua ya. Semoga kita malam ini tuh mau diskusi. Jadi kita bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman dan sharing bersama tentang penilaian. Sebenarnya bahasanya dari dulu mah penilaian, kalau enggak assessment, ganti lagi penilaian, ganti lagi assessment gitu kan ya. Penilaian tuh sebenarnya tujuannya nggak semata-mata untuk kita menilai siswa kita atau menilai anak didik kita, enggak gitu kan ya. Sekarang saya mau diskusi dulu deh sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu nih, Bapak Ibu menganggap penilaian tuh ngapain sih Pak Bu? Boleh dong cerita dong sama saya. Bu, di SD Impres ya. Ibu, penilaian apa ya Bu ya? Kalau menurut Ibu loh, versinya Ibu penilaian apa Bu? Penilaian itu untuk mengukur keberhasilan. Misalnya kalau siswa supaya kita tahu dia berhasil atau tidak. Itu adalah proses dia, selama pembelajaran kita memberikan penilaian kepada peserta didik. Oke, baik ya Bu ya. Berarti kalau versi Ibu kita mengukur gitu kan ya. Kalau mengukur kan berarti misal kalau kita mengukur meja, kita mengetahui berapa panjang meja. Tetapi kalau untuk konteks anak, konteks siswa kita kan itu bukan benda gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengukur yang versinya dia, tetapi kita membandingkan dengan standarnya. Jadi dalam proses menilai itu ada dua hal. Satu adalah mengukur, yang keduanya adalah kita memberi justifikasi atau menilai. Jadi penilaian itu sebenarnya ada dua, mengukur, evaluasi ya Bu. Kalau dulu kan bahasa evaluasi. Ada dua, mengukur dan menilai. Nah, penilaian sendiri itu tidak boleh lepas dari proses pengukuran. Kayak Bu Yuni bilang tadi bahwa kita mengukur, tapi bukan untuk menjudge sebenarnya siswa kita itu maaf ya bodoh atau pintar dan lain sebagainya, tidak. Tetapi peran penting sebuah penilaian itu kita hanya melihat apakah dengan materi yang kita berikan misalnya selama 1 semester mereka sudah menguasai atau belum. Jadi membandingkan kondisi mereka, pemahaman mereka dengan kondisi standar yang satu seperti itu. Yang kedua adalah kita nggak boleh membandingkan dia. Kalau dulu kan kita ada ranking 1, 2, 3 gitu kan ya. Sekarang kita tidak boleh membandingkan antar siswa Bu Pak. Karena setiap siswa tentu kemampuannya berbeda. Nah itu yang ingin diangkat bahwa setiap input itu pasti memiliki karakteristik tersendiri dalam proses mereka menjalani pembelajaran gitu. Nah, penilaian seperti itu. Nah, kemudian kita boleh sebut sebagai penilaian atau assessment G. Nah, sebenarnya konsep dasar kenapa harus menilai itu sebenarnya bukan hanya berimbas kepada siswanya saja, tetapi lebih kepada
kita juga gitu kan ya. Selain kita melihat siswa dalam hal apakah sudah menguasai materi yang kita ajarkan atau belum, itu juga kepada peningkatan kualitas pembelajaran gitu kan ya. Jadi juga memberikan feedback kepada guru sehingga kalau misalnya kurang atau dirasa kurang, ini akan membuat kita sebagai guru atau pendidik itu mengasah lagi, melihat lagi apa yang belum kita sampaikan kepada mereka atau ada hal seperti apa yang tentunya ini cocok atau tidak cocok untuk mereka, begitu. Jadi penilaian itu dirancang untuk memberikan hasil yang lebih holistik dan mengevaluasi siswa secara menyeluruh gitu. Jadi tidak membandingkan bahasanya antar siswa, tetapi setiap siswa itu dinilai secara tersendiri atau satu persatu. Berat nggak? Iya, kita nggak bisa menilai satu persatu gitu kan sebenarnya. Karena apa? Kalau misal satu kelas 28, kalau di Jawa kan satu kelas 28 tuh Bu. Kalau di tempat luar Jawa, apakah juga sama 28? Pak Silvo dari mana Pak Silvo? Ya, saya dari Timika, Papua Tengah, Ibu. Oh, Papua Tengah. Pak, di sana berapa orang satu kelas, Pak? Saya tugasnya di pedalaman di wilayah pegunungan. Oh, Kalau satu kelas itu berkisar 12 sampai 15 orang, Bu. oh gitu ya Pak, luar biasa. Kami tidak bisa membandingkan misalnya antara si A sama si B. Dalam konteks penilaian kita tidak boleh membandingkan mereka. Apalagi saat ini di kurikulum Merdeka, setiap anak itu punya cara tersendiri, punya gaya sendiri dalam belajar. Nah, itu yang ditekankan. Kenapa sekarang ada P5, Project P5 gitu kan? Kenapa kita nggak dalam hal menilai itu misalnya diagnostik nih, kita menilai satu persatu kebutuhan anak kita gitu kan ya. Nah, itu yang ditekankan untuk assessment atau penilaian. Nah, saya berangkat dari sini bahwa ketika ngomongin penilaian atau assessment, kita memahami sejak dulu sebenarnya ada formatif ada sumatif gitu kan ya. Hanya saja tuh ini tuh cuman bolak-balik aja. Kalau dulu kita bilang ada semester, kalau dulu ada CAU 1, CAU 2 gitu ya Pak Bu ya. Nah, ada kemudian berubah ujian tengah semester, UTS, UAS, kemudian penilaian tengah semester dan bla bla bla. Nah, sekarang saat ini untuk kurikulum Merdeka itu adalah formatif sumatif ya Pak Bu ya. Jadi ada yang bilang bahwa 3 diagnostik, formatik, sumatif. Tetapi konteks 3 itu sebenarnya frame besarnya tuh hanya 2, formatif sama sumatif. Hanya saja di dalam formatif itu karena dia dalam proses pembelajaran, ya kan, itu ada di awal sama saat proses pembelajaran. Ini ngapain? Jadi diagnostik itu untuk mendiagnosa kebutuhan belajar anak. Bapak Ibu, misalnya begini, ketika Bapak Ibu masuk kelas, kita harus menyiapkan mereka dulu, gitu kan ya. Nah, menyiapkan mereka ada yang mungkin dari pelajaran olahraga, dia panasan, terus dia capek, dia ntar ikut pelajaran fisika misalnya atau IPA misalnya dia udah energinya tinggal sedikit gitu kan ya. Maka kita akan melihat mereka atau kebutuhan mereka dalam belajar saat ini gitu kan ya. Misalnya menanya dulu, ingat nggak kemarin kita habis belajar apa misalnya, itu sebenarnya flashback ya. Tetapi kalau misalnya di kebutuhan belajar ini kita melihat satu persatu mereka. Untuk apa? Tujuannya untuk mereka bisa masuk atau bisa siap ke pembelajaran kita. Itu yang disebut dengan formatif saat ini, begitu. Nah, itu harus dilakukan. Sama nggak dengan apersepsi? Beda. Apersepsi itu menyiapkan anak didik kita untuk ke materi. Tapi kalau yang diagnostik tadi, mengetahui kebutuhan mereka, gitu, untuk masuk belajar. Nah, kemudian di sini, kalau untuk formatif, tentu dia meningkatkan mutu belajar tujuannya. Sementara kalau sumatifnya mengetahui hasil belajarnya. Tadi Ibu bilang kan, saya ingin tahu Bu hasil belajar anak-anak, apakah dia sudah paham dengan yang saya ajarkan? Yaitu sumatif itu kan ya. Kalau dengan nilai kaitannya tidak sebagai pertimbangan nilai atau raport. Sementara sumatifnya itu sebagai pertimbangan nilai raport. Jadi penekanannya bahwa formatif atau diagnostik misalnya itu menjadi masukan guru, menjadi pertimbangan guru untuk kebutuhan siswa itu apa saja dalam belajar. Itu formatif. Nah, itu nggak masuk ke dalam rapor, enggak. Nah, kemudian waktu pelaksananya, kalau formatif di awal atau selama proses pembelajaran. Sementara di sumatif di akhir pembelajaran. Apakah di akhir pembelajaran itu selalu di akhir semester? No, tidak.
Misalnya selesai materi usaha dan energi misalnya, Bapak Ibu boleh melakukan di situ penilaian, itu disebut sumatif begitu. Berikutnya begini, ada banyak sebenarnya yang dapat kita gunakan untuk penilaian atau teknik assessment. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu kalau ingat kita mengenal dua, teknik tes sama non-tes, gitu kan ya. Teknik tes itu yang berupa atau menggunakan soal, yang non-tes itu yang non-soal, seperti misalnya wawancara, observasi, dokumentasi, gitu. Nah, saat ini di kurikulum Merdeka ini mengenalnya bahkan 3, ada authentic assessment atau bahasanya tes, non-tes sama alternatif. Nah, alternatif itu salah satunya adalah authentic assessment. Contohnya apa? Contoh nyatanya itu adalah Project P5 gitu loh. Jadi Project P5 bukan dinilai dia paham, tidak paham, tidak. Tetapi kumpulan-kumpulan penilaian itu dijadikan satu. Itu autentik ya Pak Bu ya. Misalnya konteks tentang belajar dikasih project membuat sebuah pohon misalnya definisi pertumbuhan sama perkembangan, saya ambil contoh itu. Pertumbuhan sama perkembangan itu bukan hanya saja masuk ke materi IPA kalau dalam Project P5 ya, tetapi itu bisa masuk ke bahasa, bisa masuk ke matematika dan lain-lain. Project P5 tadi ternyata yang dibangun itu adalah satuan atau kumpulan dari banyak mapel yang dikerjakan dalam beberapa waktu. Berarti apakah yang dinilai hanya berupa tes? Justru tidak menggunakan tes sama sekali. Kita melihat mereka kerjasamanya, kita melihat mereka mengumpulkan materinya, kemudian mereka fair itu memajang hasilnya seperti itu. Nah, itu bagian dari kurikulum Merdeka untuk alternatif assessment gitu, yang itu menyeluruh menilainya begitu. Nah, apa saja teknik-tekniknya? Ada banyak sekali. Ada pengamatan, kemudian ada teknik tes gitu kan, ada assessment diri gitu kan ya. Kemudian ada teman sejawatnya, siswa menilai, kayak misalnya di anak saya nih SMP nih, dia bisa diminta gurunya menilai teman kamu yang mana yang paling membantu gitu kan ya. Kadang-kadang kalau misalnya bekerja kelompok itu kan ada yang benar-benar rajin gitu, ada yang benar-benar nggak rajin. Yang nggak rajin itu pokoknya udah terima beres aja gitu. Ada orang yang benar-benar dia sepenuh hati mengerjakan tuh anak gitu. Nah, nanti dia disuruh menilai. Kemudian ada dokumentasi, kemudian ada wawancara gitu. Dalam konteks misalnya dia membuat tadi kayak contoh misalnya saya bilang tadi misalnya tentang pertumbuhan dan perkembangan, dia akan menyebutkan jenis-jenisnya, contoh-contohnya, atau mungkin dia melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar dia, atau dia disuruh wawancara dengan orang tuanya atau keluarga lainnya begitu. Nah, berikutnya adalah ada kuesioner. Tadi misalnya kita kasih dia angket gitu, dan ada dinilai produknya. Kalau misalnya tadi ternyata perlu nilai produknya misalnya adalah dengan dia membuat sebuah clipping atau apa ya sekarang bahasanya, nah seperti itu kita melihat pemahaman anak bisa kita lihat dari karyanya gitu. Jadi tidak melulu mengerjakan soal, tetapi melihat produknya. Misalnya dia membuat dengan cukup rapi, dengan runtut, sistematis penjelasannya, kita bisa menilai di situ. Terus ada unit kerja, portofolio, serta penugasan gitu kan ya. Jadi artinya secara menyeluruh bahwa dalam konteks kurikulum Merdeka, penilaian anak itu menggunakan berbagai alternatif penilaian. Kalau dulu selalu kita bilang bahwa tes dan satu-satunya hanya tes. Sekarang enggak. Kita bisa menilai mereka dengan cara apapun begitu. Itu yang diinginkan. Disesuaikan dengan apa? Ya disesuaikan dengan inputnya mereka, disesuaikan dengan kondisi sekolahnya Bapak Ibu begitu.